I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Kencinta Andrus Dewo dengan NIM K85222023. Halo, perkenalkan nama saya Nathanael Satria Suraputra. Saya Ganur Saputra. Halo, aku Belian Sawabidari dengan NIM K85222009. Hai, aku Ita Molehenayu dengan NIM K85222020. Halo teman-teman, nama saya adalah Sabar. Di sini, kami akan membawakan materi yang berjudul Model Kurikulum Harold B. Alberti guna memenuhi tugas mata kuliah Model Desain Kurikulum dengan dosen Bapak Reli Prihatin. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel di bawah ini. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. So, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasannya. Kali ini kami akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama ada konsep dasar kurikulum, yang kedua ada definisi, ciri-ciri, dan penerapan kurikulum model Harold. Yang ketiga ada korelasi kurikulum merdeka dengan kurikulum model Harold. Dan yang terakhir ada perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum model Harold. Yang pertama ada konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum ini mencakup pengertian kurikulum, dimensi kurikulum, tujuan komponen kurikulum, dan strategi kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arga. Selanjutnya ada dimensi kurikulum. S. Hamid Hasan pada 1988 menyebutkan bahwa kurikulum memiliki 4 dimensi. Di antaranya, 1. Kurikulum sebagai ide atau gagasan. Yang kedua, sebagai rencana tertulis yang merupakan wujud dari poin 1. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dan yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai kegiatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keempat dimensi tersebut saling berkaitan. C. Komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang akan dijalankan. Yang kedua ada isi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga ada organisasi. Organisasi adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang terakhir ada strategi. Strategi merupakan rencana pelaksanaan kurikulum yang efektif di sekolah. Berikutnya ada fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi penyesuaian. Yang kedua ada fungsi integrasi. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Yang keempat ada fungsi persiapan. Yang kelima ada fungsi pemilihan. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik. Dan yang ketiga, ada definisi, ciri-ciri, dan penerapan kurikulum model Harold. Kurikulum menurut Harold B. Alberti 1965. Kurikulum adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah dan tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas tetapi di luar kelas juga. Kurikulum ini tidak terbatas dalam mata pelajaran saja, melainkan ditambah kegiatan di luar sekolah. Model pengembangan kurikulum menurut Harold ini mengemukakan teori pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah dan menambahkan beberapa unsur penunjangnya. Nah, unsur penunjang itu ditekankan sebagai unsur terpenting menurut Harold, dan unsur itu adalah unit sumber belajar atau resource unit, yang berarti pendekatan pembelajaran berbentuk unit. Harold dan Ralph Taylor memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengembangan unit sumber belajar yang memfasilitasi unit instruksional. Nah, unit sumber belajar ada berbagai macam, seperti peserta didik, pendidik, dan juga ada bahan seperti lingkungan, peristiwa, tempat, benda, atau buku.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri model kurikulum menurut Harold B. Itu ada 5. Yang pertama ada terstruktur, yang kedua ada kohesif, yang ketiga ada fleksibel, yang keempat ada responsif, dan yang kelima ada penekanan hasil. Nah, apa-apa aja sih itu sebenarnya? Yang terstruktur itu dimaksudkan di sini, itu tuh strukturnya tuh harus jelas dan terorganisir dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pengajar dan oleh siswa. Yang kedua, itu kohesif. Maksudnya di sini bisa terintegrasi dengan baik antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, yang berkaitan dengan konsep dan keterampilan yang dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, ada fleksibel atau dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang keempat, ada responsif, di mana harus responsif nih terhadap perkembangan dan perubahan di dalam dunia pendidikan dan di dalam elemen masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah penekanan pada hasil, yang berarti harus objektif dan perubahannya nanti itu ke arah yang lebih maju. Penerapan kurikulum menurut Harold B itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perencanaan, yang dimana disusun itu harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran dan tentunya harus ada tujuan nasional juga. Kemudian harus mempertimbangkan materi pembelajaran, terus metode pembelajaran dan evaluasi dari pembelajaran. Yang kedua itu ada implementasi atau harus dilakukan secara konsisten dan efektif serta dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi atau kurikulum harus dievaluasi secara berkala agar kita tuh bisa tahu, oh ternyata metode yang seperti ini itu works di anak-anak, atau yang seperti ini dan yang seperti ini harusnya dihilangkan. Dan hal itu untuk memastikan supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peningkatan terus dilakukan. Kali ini kita akan menuju ke slide berikutnya. Korelasi kurikulum Merdeka dengan kurikulum model Harold. Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini berbasis kompetensi dan memperhatikan keunikan lokal dan karakter bangsa, serta memberikan fleksibilitas pada sekolah dalam menentukan materi pelajaran yang akan diajarkan. Kurikulum model Harold. Pandangan yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membentuk manusia yang memiliki kemampuan kritis dan analitis, serta mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. Ia juga mengemukakan bahwa pendidikan seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum model Harold. Harold berpendapat bahwa all of the activities that are provided for the student by the school, yang artinya di mana sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengatur semua kegiatan yang diberikan kepada siswa. Pendapat Harold tersebut sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang dimana dalam kurikulum Merdeka sekolah diberikan tanggung jawab dalam mengatur kegiatan yang diberikan kepada siswa. Dengan diberikannya tanggung jawab yang memiliki sifat fleksibilitas tersebut, maka akan terdapat keunikan dalam tiap-tiap sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Dan yang terakhir, perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum model Harold. Nah, perbedaan kurikulum menurut Harold dan kurikulum Merdeka. Kurikulum menurut Harold lebih menekankan pada pengembangan karakter dan keunikan lokal, serta memberikan fleksibilitas pada sekolah dalam menentukan materi pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pengembangan kemampuan kritis dan analitis, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang. Nah teman-teman, itu tadi merupakan penjabaran materi model kurikulum menurut Harold B. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang belum dijawab atau belum terjawabkan, boleh banget komen di kolom section YouTube kami. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan
Sampai jumpa. Dadah!